Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan chemistry bersama Bu Isti. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan UH, ulangan harian senyawa hidrokarbon dan minyak bumi yang telah dilaksanakan oleh kelas 11 minggu-minggu kemarin ya. Nah, pentingnya kenapa ada pembahasan ini, Ibu harapkan agar PTS besok itu bisa dipersiapkan secara maksimal, karena gak jauh-jauh kok tipe-tipe soalnya seperti ulangan kemarin gitu. Biar dapat nilai maksimal, maka harus diperhatikan sebenarnya gimana sih jawaban yang benar itu, atau cara menjawabnya seperti apa gitu ya. Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada soal. Di sini ada rumus struktur namanya ya. Rumus struktur itu yang ada tangan-tangannya seperti ini. Diminta untuk menuliskan nama IUPAC dari struktur senyawa tersebut. Nama dari senyawa. Berarti yang A, karena kita diminta untuk menuliskan nama sesuai IUPAC, ini ikatannya semuanya tunggal, sehingga merupakan senyawa alkana ya. Ini merupakan senyawa alkana. Langkahnya kita cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang tidak selalu lurus ya, boleh belok-belok, yang penting jumlah C itu paling banyak ya. Kita bisa mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya 5. Kalau belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya 6. Dan coba kalau dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sini ada 8 ya. Bisa kita gunakan sebagai rantai utamanya karena C-nya yang terpanjang, sehingga kita temukan ini ada cabang. Nah, cabangnya ada 4 karena CH ini merupakan jenis metil ya. Metil. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan nama senyawanya ya. Nama senyawa ini kita pilih dulu, rantai terpanjang sudah, kita kasih nomor. Penomoran itu yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari bawah 1, 2, 3. Berarti nomornya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 ya. 8 itu kalau Ananda ingat oktana ya. Tata cara menuliskan, ingat ya, nomor cabang dulu ada di nomor berapa, nama strip ya, nama cabang, lalu diikuti nama oktana, nama alkananya ya, nama alkana. Ini tanpa spasi gitu ya. Nah, nomor cabang ada, ternyata ada di nomor 3 ada 2 ya, berarti nanti 3,3 angka dengan angka koma ya. Dan metilnya juga ada di nomor 5 5,5 ya, 3,3,5,5. Strip, nama cabangnya apa? Metil, karena metilnya ada 4 berarti tetrametil. Berhubung rantainya ada 8 berarti tetrametil oktana. Itulah tata namanya gitu ya. Ini nomor cabang, ini adalah nama cabangnya. Nah, ini nama alkananya. Nah, urutannya seperti itu. Silakan diingat ya, untuk menyebutkan nama itu dipilih rantai terpanjang, lalu tentukan nomor yang terdekat dengan cabang, baru menyusun namanya. Oke, next, pertanyaan selanjutnya, menuliskan nama sudah. Pertanyaannya adalah hitung jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener ya. Ingat posisi atom C. C primer itu atom C yang mengikat satu atom C tetangga ya, satu atom C tetangga atau di sebelah kanan atau kirinya. Kalau C sekunder
C sekunder itu mengikat dua atom C tetangganya, bisa kanan kiri atau atas bawah. Kalau C tersier mengikat 3 atom C tetangga, atas bawah kanan kiri boleh, yang penting C 3 ya C-nya. Sedangkan C kuartener itu mengikat 4 atom C tetangga. Itu. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita juga bisa melihat jumlah atom H. Kalau atom C primer yang mengikat satu atom C tetangga, ciri yang kita bisa lihat adalah hanya ada 3. Berarti ada H3. Kenapa H3? Karena sudah tangannya mengikat satu atom C. Kalau C sekunder itu hanya 2. Kalau C tersier itu H saja, sedangkan C primer kuartener itu enggak ada hanya. Itu ciri yang lain ya. Nah, dari keterangan ini Ananda bisa melihat C-nya, kanan kiri atas bawahnya jumlahnya berapa, atau melihat jumlah H-nya. Gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita melihat H-nya saja biar lebih mudah. Yang mengikat C H3, ini H3 pasti primer 1 2 3 4 5 6. Berarti C primer itu ada 6. Ya. Primer itu bisa disimbolkan P atau 1 dikasih bintang, atau 1 nih derajat kayak gitu. Nah, sedangkan C sekundernya, C sekunder yang hanya 2. 1 2 3 4. Ini C sekunder atau 2, maaf. 2 gini ya. Nah, itu jumlahnya ada 4. C tersier, tersiernya ternyata tidak ada 0. Sedangkan C kuartenernya ada 1 2. Ada 2. Ini kuartener. Gitu ya. Itu cara menentukan posisi atom C-nya, primer, sekunder, tersier, kuartener. Kalau sudah paham berarti bisa dihitung jumlahnya ada berapa. Oke? Lanjut. Soal selanjutnya yaitu tentang menuliskan struktur senyawa dari nama-nama berikut. Kita bahas dulu yang A. Yang A itu ada 4 etil, 3 metil heptana. Kita kalau disuruh menulis struktur, kebalikannya yang awal tadi ya. Tadi ada struktur, kita tuliskan nama. Sekarang ada nama, kita tuliskan struktur. Langkahnya yaitu menulis dulu nama alkananya atau alkena atau alkuna. Jadi rantai utamanya. Heptana, hepta itu kan 7 ya. Jadi kita tuliskan di sini 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 C. Ya. Lalu kita kasih nomor 2 3 4 5 6 7. Penomoran ini bebas dari kiri atau kanan, maaf. Nah, dari kiri atau kanan, yang penting dari ujung ya. Nah, setelah ini sudah 7 heptana berarti ya, kita letakkan cabangnya. Ada di nomor 4. Nomor 4 ini berupa etil. Etil itu C2H5. Atau boleh dituliskan ini CH2, CH2. Boleh yang ini atau boleh yang disingkat. Nah, ini bebas, bisa di atas, bisa di bawah ya. Yang penting ada tempatnya. Ini etil. Nah, yang nomor 3 itu ada metil. Metil itu CH3. Ini gak usah disingkat, memang seperti ini ya. Jadi, inilah rumus struktur 4 etil, 3 metil heptana. Nah, ada yang kurang ya, yaitu jumlah H di rantai utama. Jadi, untuk melengkapi H itu terakhir ya. Setelah cabangnya sudah diletakkan, di sini baru kita lengkapi H-nya. Karena ini baru 1 tangan, berarti H ada 3. Ini ada 2 tangan, hanya ada 2. Ini ada 3, berarti hanya 1. Nah, yang nomor 4 juga 1. Yang nomor 5 baru ada 2 tangan, berarti ada 2. Nomor 6 juga 2. Nomor 3, nomor 7 itu ada 3. Gitu ya. Langkahnya yang pertama, tulis rantai rantai utama dulu ya, rantai utama dulu yang paling mudah lurus. Yang kedua, beri nomor dari ujung ya, boleh dari kiri ataupun kanan. Yang ketiga, letakkan cabang.
sesuai posisi ya. Sesuai posisi itu maksudnya sesuai nomor yang diinginkan dari soal. Lalu yang selanjutnya melengkapi jumlah atom H pada rantai utama. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nanti bisa dipraktekkan lagi latihan soal agar besok ketika keluar di PTS bisa menjawab dengan benar. Lanjut, nah yang A sudah kita jawab, kita masuk ke B. Yang B sama ya, menuliskan rantai utamanya dulu. Rantai utama itu nih, heksena. Ini adalah senyawa alkena. Senyawa alkena itu rangkap 2 ya. Heksena itu ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini 2 heksena, berarti di nomor 2. Heksena itu rangkap 2 ya. Nah, ini 2 heksena sudah. Lalu langkah selanjutnya apa? Meletakkan cabang. Di nomor 3 ada etil C2H5. Di nomor 4 ada metil. Saya taruh atas boleh, bawah boleh ya. Ini sudah ya. Nah, setelah itu melengkapi H. Sini berarti 3 karena baru ada 1 tangan. Nah, ini ada 1 2 3, berarti hanya ada 1 saja. Nah, kalau di sini 1 2 3 4 sudah ada 4. Ini 1 2 3. Ini hanya cuma 1, ini hanya 2. Yang nomor 6 hanya 3. Nah, ini namanya 3 etil, 4 metil, 2 heksena. Jadi langkahnya mirip, yaitu membuat rantai utama dulu. Rantai utama digambar dulu ya. Lalu dikasih nomor, beri nomor. Nah, setelah itu letakkan ikatan rangkapnya. Karena di sini kan ada nomor ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap karena alkena berarti ikatan rangkap 2. Kalau alkuna berarti nanti ikatan rangkap 3. Setelah diletakkan ikatan rangkapnya, baru letakkan cabangnya sesuai dengan permintaan di nomor berapa. Setelah meletakkan cabang, baru lengkapi jumlah atom H-nya. Nah, itu udah, berarti sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya A sudah, B sudah, kita masuk ke C. Oktuna ternyata adalah senyawa alkuna. Senyawa alkuna itu rangkap 3 ya. Oktuna 8 ya. Kita gambarkan dulu 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita kasih nomor, urutannya sama ya cara mengerjakannya. Rantai utama kasih nomor 7 8. Setelah kasih nomor baru letakkan ikatan rangkap, ada di nomor 3. Nih ya, 3. Oke. Setelah itu baru cabang. Cabang ada di nomor 6 dan 7. Di sini ada metil, ada metil. Kenapa dimetil? Karena metilnya ada 2. Nah, setelah cabang udah diletakkan, lengkapi H-nya. Sini ada H, ini H2, H3 ya. Nah, ini udah 4, 1 2 3 4, ini juga 1 2 3 4. Ini 2. Nah, ini udah 3, tangannya tinggal 1H. 1H ini 3. Paham ya? Jadi langkahnya tetap sama seperti alkena, maaf. Rantai utama dulu ditulis. Dibuat ya, rantai utama dibuat, yang lurus nggak apa-apa. Yang kedua, beri nomor, boleh dari kanan kiri. Yang ketiga adalah letakkan ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya, rangkap 3 ya, karena alkuna. Nah, yang keempat, letakkan cabang.
letakkan cabang. Yang terakhir, lengkapi jumlah atom H-nya. Nah, itulah cara menggambar atau menuliskan struktur ya. Ini namanya rumus struktur. Next. Nah, di sini ada soal masuk di minyak bumi. Proses pemisahan komponen minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya itu prosesnya dinamakan destilasi bertingkat. Destilasi itu prinsip pemisahan fraksi-fraksi berdasarkan titik didihnya. Jadi apa dasar pemisahannya? Yaitu titik didih atau perbedaan titik didih. Perbedaan titik didihnya gitu. Nah, jadi kalau minyak bumi itu karena titik didihnya berbeda-beda, didestilasi secara bertingkat, nanti akan terpisah. Ada fraksi yang gas, gas itu menguap pertama kali, lalu ada fraksi cair seperti bensin, solar itu, lalu yang terakhir adalah fraksi yang padat, itu nanti aspal, lilin dan lain sebagainya. Nah, untuk fraksi-fraksinya apa saja, nanti ini untuk note aja ya. Fraksi minyak bumi itu apa saja, silahkan dicari. Terus juga kegunaan ya. Kalau Ananda lihat di kisi-kisi, kegunaan masing-masing fraksi ini juga ada. Nanti silahkan Ananda cari dan dipelajari. Kalau besok keluar di PTS, Ananda bisa menjawab secara maksimal dan optimal, nilainya nilai yang terbaik lah gitu. Next, ini ada soal yaitu tentang reaksi senyawa hidrokarbon ya. Reaksi di sini ada senyawa rangkap 2, ini alkena ya, alkena. Diminta yang pertama menuliskan hasil reaksi. Berhubung ini ada alkena ya. Alkena C-nya 4, ini ada cabangnya 3. Nah, direaksikan dengan HCl. Sebenarnya ini merupakan jenis reaksi adisi karena di sini ada ikatan rangkap dan direaksikan dengan asam halogen atau HCl, ini salah satunya. Nah, nanti hasil reaksinya mengikuti aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov itu yang kaya H semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Artinya gini, H ini nanti akan menuju ke atom C yang jumlahnya lebih banyak. Di sini kan yang diserang itu pasti di ikatan rangkap ya. Di C yang langsung ikatan rangkapnya. Ada CH2 sama C. Berarti yang kaya H kan yang nomor 1. Ini 2, ini 3, ini 4 ya. Ini yang kaya. Nah, yang C ini menuju ke yang miskin. Maksudnya jumlah atom H-nya sedikit. Meskipun di sini, nah ini CH3 ini bukan miliknya ini ya. Ini kan C saja. Nah, H3-nya milik C yang di sini. Jadi ini nomor 1 hanya ada 2, nomor 2 hanya ada 0, nggak ada. Berarti sesuai dengan hukum Markov-Nikov, H menuju ke nomor 1, Cl menuju ke nomor 2, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya ada di bawah ya. CH2. Nah, karena ini diserang, ini nanti putus. Yang putus ini di sini mengikat H, yang sampingnya ini ada CH3. Nah, 1 mengikat Cl. Karena di sini tadi rangkap 2, yang satu putus ngikat H separuh, setengahnya ya. Nah, separuh ngikat Cl. Ini ada CH2, ada CH3. Dan ini A ya. Jadi hasilnya ini jenis reaksinya tadi adalah reaksi adisi. Kenapa adisi? Karena add itu menambahkan, jadi ketambahan atau pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, beri nama senyawa yang terlibat. Senyawa yang terlibat ya. Jadi, oke. Senyawa tadi yang terlibat, ini adalah reaktan. Ada reaktan.
yaitu CH3 ya, karena tadi di sini ada hanya, ini disingkat aja. Ini CH3, ini Cl, CH2, maaf itu typo. Di sini HCl. Nah, produknya adalah CH3. Oh, maaf, ini reaktannya tetap gini ya. Maaf, ini reaktannya CH2, ini masih rangkap. Ini hasilnya CH3. Di sini ada Cl, ini CH3. Nah, ini CH2, ini CH3. Ini masih awal produk. Di sini 2. Ya. Ini sesuai soal. Ini namanya adalah 2 metil 1 butena. Ya, 4. Karena ini 1 2 3 4 itu kan butena. Ya, ada di nomor 1 ikatan rangkap, cabang metilnya ada di nomor 2. Ini adalah asam klorida. Nah, sedangkan produknya, ini reaktan, ini produk. Produknya berupa 2 kloro di sini ya. 2 kloro, 2 metil, metilnya masih ada. Nah, ini langsung butana. Kenapa butana? Tidak ada lagi ikatan rangkap, sudah menjadi ikatan tunggal. Cl ada di nomor 2, 2 kloro, metilnya ada di nomor 2 juga. Kenapa kloro dulu sesuai abjad ya? K dulu baru M. Oke, next. Nah, ini yang soal selanjutnya, buatlah isomer. Isomer itu rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya beda. Rumus molekul itu ini CH5. Jadi maaf, C5H12 tetap C5H12, tetapi nanti rumus strukturnya itu akan beda-beda. Rumus struktur itu yang ada tangan-tangannya tadi, yang ada CH itu namanya rumus struktur. Oke. Karena di sini C5, kita tulis dulu C-nya ada 5. Ini rumus struktur ya. 1 2 3 4 5. Hanya ada 12. Kita lengkapi. Ini 3, ini 2. Ini 2, ini 3. Kalau dihitung 6 6 12. Nah, ini rumus struktur yang pertama. Ya, namanya adalah N-pentana. Kenapa pentana? Karena C-nya ada 5. Kenapa N? Karena tidak ada cabang alias normal. Ya, masih rantai lurus tanpa cabang, itu namanya N-pentana. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, coba kita beri cabang. Jadi ini C yang 5 ini kita hanya tulis 4 saja. Berarti kan masih ada satu sisa C. Karena C-nya harus 5, nggak boleh lebih. Berarti di sini kita tulis 4, C yang 1 kita jadikan cabang. Kita nomori 2 3 4. Nah, ini nanti dilengkapi hanya ini CH3, ini H saja. Ini H2, ini H3. Nah, di sini H3. Kalau dihitung sama, yaitu jumlah C-nya ada 5, hanya ada 12. Tapi namanya di sini jadi 2 strep metil butana. Kenapa butana? Karena rantai utamanya ini. Nah, ini sebagai cabang metilnya. Paham ya? Nah, masih ada lagi enggak? Nah, ini kan baru 4. Awalnya 5, lalu 4. Kita buat yang satunya, yaitu C-nya ada, gimana kalau kita ini potong 2 ya? C-nya ada 3. Kita potong 2, taruh di sini. Kenapa nggak ditaruh di ujung-ujung ya? Ini 2 3. Kenapa nggak di nomor 1 dan nomor 3? Kalau di nomor 1 dan 3 nanti jatuhnya jadi rantai utama, hanya dibengkokkan. Ini rantai utamanya 3. Lalu cabangnya ada metil juga, ada 2. Ini ada H3. Nah, ini
karena udah 4 berarti nggak ada hanya, di sini H3. Kalau dijumlah itu tetap C-nya 5 hanya 12. Tapi namanya adalah 2,2 strep D karena metilnya ada 2, dimetil propana. Karena rantai utamanya ada 3. Nah, jadi isomernya itu ada 3 isomer, yaitu N-pentana, 2-metil butana, dan 2,2 dimetil propana. Ya, ada 3 isomer. Kalau diminta menyebutkan nama masing-masing, jadi bisa dikasih nama. Itu ya. Jadi, thank you. Sekian pembahasan ulangan harian ini. Ibu harap bisa semakin memahamkan Ananda dalam mengerjakan tipe-tipe soal yang mirip ya. Nanti di PTS, Ibu kasih tahu agar benar-benar dipahami, karena di PTS tipe soalnya nggak jauh beda seperti yang kita bahas tadi ya, atau kemarin ulangan itu hampir-hampir seperti itu ya. Tetap semangat, persiapkan yang terbaik, selalu jaga kesehatan. Semoga nilai PTS mendapatkan nilai yang optimal, yang terbaik yang diusahakan oleh Ananda. Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.